Ketika diminta untuk memikirkan sepeda motor sport dalam 20 tahun terakhir, hanya akan ada satu nama yang akan langsung muncul di benak kebanyakan orang, yaitu Honda Fireblade. Bagi banyak orang, motor ikonik ini adalah motor yang menghadirkan dinamika motor balap yang sesungguhnya bagi pengendara di jalanan. Yang mana di motor ini semuanya didukung oleh kemudahan pengguna dan keandalan yang sulit ditandingi. Untuk motor ini di tahun 2020, Honda bisa bermain-main dengan dunia sepeda motor dengan membangun Fireblade berteknologi paling canggih dan paling powerful yang pernah diproduksi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai pada titik ini? Dan bagaimana Honda Fireblade bisa sampai berada di titik ini juga? Bagi banyak orang, CBR 900RR tahun 92 adalah Fireblade, karena motor ini memiliki mesin awal huruf B. Fireblade pertama kali diluncurkan pada tahun 92 dan merupakan pengubah permainan yang sesungguhnya. Motor ini dikembangkan oleh Tadao Baba dan timnya. Konsep revolusionernya adalah untuk mengalahkan RVF 750 milik Honda sendiri di lintasan balap dengan menjadi sepeda motor paling ringan dan paling ringkas di kelasnya. Uniknya, motor ini dikembangkan pada awalnya sebagai motor 750cc. Tapi oleh desainernya, kapasitas mesin inline 4 silindernya ditingkatkan menjadi 893cc dengan tetap mempertahankan proporsi kelas 600 dengan jarak sumber roda 1405 mm dan berat kering 185 kg. Karena hal itu, motor ini memiliki akselerasi dan handling yang luar biasa dari X-Sub dan GSX R11 saat ini. Lucunya lagi nih tentang motor ini, nama Fireblade sebenarnya merupakan suatu kesalahan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, yang mana nama Jepangnya seharusnya yaitu Lightning. Tapi lebih keren Fireblade sih daripada Lightning. Motor generasi pertama ini memiliki kapasitas mesin di 893cc yang bisa menghasilkan 122 bhp. Kemudian 2 tahun setelah peluncuran versi aslinya, dengan kesuksesan besar dari sepeda motor sport Fireblade pertama, Honda memutuskan untuk memperkenalkan versi terbaru dari produk yang sangat sukses ini untuk komunitas sepeda motor yang mencari sensasi, yaitu CBR 900RR yang hadir pada tahun 94. Honda memberikan pembaruan yang cukup segar. Yang paling ketara adalah cowling depan baru yang berisi desain lampu depan kembar yang telah direvisi yang dengan cepat memunculkan nama panggilan baru yaitu Fox Eye. Namun, itu bukan satu-satunya pembaruan di motor ini. Di motor ini, mesin juga ditingkatkan sedikit untuk meningkatkan tenaga sebesar 2 bhp. Penutup silinder head juga berubah dari aluminium menjadi magnesium. Dan dalam upaya untuk menahan sedikit bagian depan yang sedikit terlalu gampang bergerak, motor ini menggunakan ban roda depan yang berukuran tidak biasa, yaitu 16 inci. Selain itu, Honda juga menambahkan pengaturan redaman kompresi pada fork depan. Motor ini adalah ikonik dari Fireblade. Kemudian Honda melanjutkan siklus pembaharuan 2 tahunnya, yang berlanjut pada pembaruan berikutnya untuk motor tahun 98. Julukan Fireblade telah mengumpulkan banyak penggemar pada saat itu, yang mana seri motor sport Fireblade yang dirancang tanpa celah benar-benar berada di liga tersendiri, karena pabrikan lain hanya berfokus pada pengembangan motor sport kelas 750cc. Kali ini, mesin dan rangka mendapatkan perombakan menyeluruh. Rangka baru ini lebih ringan dan lebih ramping daripada sebelumnya. Ini dilakukan karena tema motor generasi sebelumnya terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh pabrik. Sementara kapasitas mesin juga ditingkatkan dari 893cc menjadi 918cc. Peningkatan kapasitas ini secara alami membawa peningkatan tenaga, yang mana mesin motor tahun 96 bisa menghasilkan tenaga sebesar 126 bhp. Dan sepeda motor ini juga merupakan Fireblade paling ringan hingga saat ini, berkat desain tangki bahan bakar baru, knalpot stainless steel, dan dihapusnya pompa bahan bakar. Dan terakhir bersama dengan tangki yang sedikit diubah bentuknya, terdapat unit jok baru. Dan tampilan visual yang paling jelas adalah pergeseran kedua ventilasi udara dari satu ventilasi di setiap sisi. Semua ini membuat motor sport Fireblade versi 96 menjadi sangat ergonomis. Karakteristik keseluruhan dari motor sport yang diperbarui ini lebih lembut dan tidak terlalu beringas dibandingkan dengan iterasi sebelumnya. Namun, tetap mampu memukau para pengendara dengan stabilitas dan tenaga yang luar biasa. Kemudian, seperti biasa, 2 tahun kemudian yaitu tahun 98 adalah tahun yang merupakan perombakan besar pertama pada gaya motor ini. Honda mengklaim bahwa 80% bagian yang digunakan pada motor ini didesain ulang dari versi sebelumnya, dengan fokus utama pada penghematan bobot. Jadi, untuk motor tahun 98 memiliki bobot kering seberat hanya 180 kg. Bobot ini lebih ringan 3 kg dari versi 96. Dan juga motor baru ini memiliki swing arm yang didesain ulang dengan bobot yang lebih ringan dan kekakuan yang lebih baik.
Sementara mesinnya juga lebih bertenaga yang bisa menghasilkan 128 bhp. Dan untuk tahun 98, pasar motorsport menjadi lebih sedikit ramai. Karena ini adalah tahun pertama produksi Yamaha YZF R1. Dan motor R1 diyakini banyak orang sebagai pesaing sejati pertama untuk Fireblade. Sayangnya, iterasi Fireblade ini tentu saja bukan favorit semua orang. Karena persaingan di sekitar Honda semakin memanas karena Yamaha YZF R1 yang sangat kompeten telah mengukir namanya sebagai salah satu motorsport tercepat dan paling lincah di segmennya. Dan Fireblade tahun ini telah kehilangan sifat eksplosifnya dan memiliki kepribadian yang lebih jinak yang membuatnya menjadi semacam motor sport tourer. Walaupun mesin motor di tahun ini telah diperbarui dan memiliki sasis yang diperbarui dan peningkatan tenaga yang kecil, tapi motor ini benar-benar telah kehilangan dinamika berkendara yang tajam dan kepribadian yang mudah berubah, sehingga membuatnya sangat rentan terhadap persaingan di sekitarnya. Lalu 2 tahun berselang, menyusul kesuksesan R1, Baba dan timnya bersemangat untuk beraksi dan menciptakan blade yang hampir semuanya baru yang dimaksudkan untuk kembali ke nilai-nilai inti dari yang asli dan merebut kembali mahkotanya dari Yamaha. Dan lahirlah Honda CBR 900RR tahun 2000. Motor ini merupakan motor kebangkitan kembali dengan julukan Fireblade. Monster yang bergerak cepat ini telah mendapatkan kembali sifat eksplosifnya dan siap untuk mendapatkan kembali kejayaan yang hilang sebagai salah satu motorsport paling ditakuti di segmennya. Dan di motor ini, pada dasarnya, Fireblade yang telah di-upgrade merupakan motor yang benar-benar baru. Karena motor ini dilengkapi dengan mesin baru dengan injeksi bahan bakar 929cc DOHC inline 4 silinder yang mampu menyemburkan tenaga 151 horsepower pada 11.000 rpm. Serta sasis yang telah diperbarui yang melengkapi tenaga yang luar biasa dari sepeda motorsport yang telah dirombak ini. Selain itu, beratnya yang hanya seberat 170 kg membuat segalanya menjadi lebih menarik. Dan secara keseluruhan, CBR 900RR Y1 Fireblade 2000 sekali lagi menjadi pemain yang serius di segmennya. Yang mana ini tentu aja memberikan perlawanan yang sengit terhadap orang-orang seperti Yamaha YZF R1 yang juga kompeten. Untuk motor tahun ini, adalah motor pertama Fireblade yang menggunakan ban depan berukuran 17 inci. Dengan Fireblade tahun 2000 yang begitu dekat dengan R1, tim Baba akhirnya lebih yakin bahwa perubahan selanjutnya akan merebut kembali posisi teratas untuk kelas 1000cc. Tapi sayangnya bagi Honda, Suzuki pada saat itu mengeluarkan GSX R1000 pertama yang mengguncang kelasnya. Suzuki GSX R1000 terbaru hadir dan mendapat perhatian luas karena kepribadiannya yang eksplosif yang membuatnya sangat diminati oleh para penggemar motor di seluruh dunia. Namun, Fireblade masih menjadi pesaing kuat di segmen ini, berkat dinamika berkendara yang superior dan paket keseluruhan yang menyeluruh. Dan untungnya hal itu tidak menghilangkan fakta bahwa Fireblade tahun 2002 adalah salah satu Fireblade terbaik juga di kelasnya. Karena iterasi Fireblade tahun 2002 dianggap sebagai salah satu inkarnasi terbaik dari julukan Fireblade dan juga merupakan proyek terakhir yang diawasi oleh desainer legendaris Tadao Baba. Yang tentu aja motor ini dijadikan seperti permata bagi para penggemar sepeda motor di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2004 dengan Baba tidak lagi memimpin, Honda langsung beralih ke tim balapnya yaitu HRC untuk menciptakan generasi berikutnya dari Blade. Mereka terinspirasi oleh mesin MotoGP 4 tak Honda yang baru dan dominan. Dan juga Honda melihat perlunya menciptakan motor yang akan bersaing di kejuaraan dunia Superbike di bawah peraturan baru 1000cc 4 silinder. Jadi mereka pun mengambil kesempatan untuk membuat motor yang benar-benar baru dan menghasilkan motor Fireblade yang mirip dengan RCV. Lengkap dengan fairing bersudut dan knalpot underseat. Motor ini memiliki mesin 998cc yang baru, rangka diecast baru, suspensi belakang unit Prolink, peredam kemudi elektronik, dan untuk pertama kalinya kaliper rem yang dipasang secara radial. Masalahnya, motor ini meskipun brilian, tapi saat melawan Kawasaki ZX-10R dan Yamaha R1, Honda malah gagal bersinar. Walaupun seperti itu, performa yang ditawarkan oleh motor ini sama sekali tidak membosankan. Kemudian siklus 2 tahun terus berlanjut, yang mana pada tahun 2006, iterasi Fireblade tahun 2006 menampilkan beberapa pembaruan halus yang membantu meningkatkan karakternya secara keseluruhan. Seperti mesin yang ditingkatkan dan memiliki sprocket belakang yang lebih besar, rem yang diubah, dan bahkan fairing baru untuk memberikan daya tarik yang lebih baik. Dan di motor ini, meskipun sekilas terlihat sangat mirip dengan motor sebelumnya, Blade generasi ke-8 ini sebenarnya sangat berbeda dan jauh lebih disempurnakan. Modifikasi mesin ini termasuk porting baru dan katup yang berbeda untuk meningkatkan torsi dan meningkatkan tenaga sebesar 3 bhp. Cakram yang lebih besar menambah daya pengereman juga. Dan sementara bodywork meskipun secara garis besar mirip dengan sebelumnya, sebenarnya semuanya baru.
yang mana motor ini lebih ramping dan lebih halus. Dan sebagai sebuah motor jalan raya, motor ini benar-benar brilian. Walaupun di lintasan balap masih belum bisa menandingi motor-motor terbaru dari para rivalnya di Jepang. Kemudian pada tahun 2008, akhirnya Fireblade mengalami perombakan besar-besaran. Dengan daya tarik estetika secara keseluruhan yang terbukti cukup kontroversial, yang mana knalpot di bawah jok dari Fireblade yang dicintai diganti dengan sistem knalpot yang dipasang di samping yang memberikan daya tarik yang agak membosankan pada motor sport ini. Walaupun seperti itu, untungnya motor ini udah menggunakan sasis baru yang dilengkapi dengan gull swing arm yang terbukti lincah dan sangat ringan, sehingga memberikan karakteristik pengendaraan dan pengendalian yang superior. Keunggulan mesin yang telah dirubah adalah performa yang eksplosif. Dengan mesin inline 4 silinder 998 cc DOHC yang bisa menghasilkan tenaga 175 horsepower yang mengesankan pada 12.000 rpm, Fireblade tahun ini tidak dapat disangka lagi menjadi pesaing utama untuk menjadi motor sport 1 liter terbaik. Dengan paket lengkapnya yang membuatnya menjadi pesaing yang layak di segmennya. Yang mana sebagai motor jalan raya, motor ini tampil dengan sangat baik. Dan motor ini bisa lebih ringan dan lebih lincah dari sebelumnya. Dan tidak mau ketinggalan zaman, Honda tidak menunggu 2 tahun untuk merilis pembaruan berikutnya, yang mana Honda merilis Fireblade di tahun 2009. Motor di tahun 2009 langsung menggunakan sistem ABS yang digerakkan secara elektronik yang pertama kali dipasangkan pada motor sport. Idenya adalah bahwa tuas dan pedal hidrolik akan mengukur jumlah tekanan yang diberikan oleh pengendara. Dan setahun kemudian, lagi dan lagi Honda mengeluarkan generasi barunya. Fireblade 2010 atau generasi ke-11 adalah merupakan serangkaian pembaruan kecil pada model sebelumnya. Dengan sejumlah suku cadang ringan yang digunakan pada mesin dan rangka untuk membantu meningkatkan kenyamanan berkendara sehari-hari. Motor ini adalah motor yang paling enak digunakan di jalan sih. Kemudian pada tahun 2012, Fireblade kini berada di segmen yang sangat kompetitif dengan BMW S1000RR, Yamaha YZF-R1, dan Kawasaki ZX-10R yang bersaing ketat untuk memperebutkan mahkota sepeda motor sport 1 liter terbaik. Di tahun ini, Honda juga merayakan ulang tahun ke-20 Fireblade dengan Showa, Big Piston Fork, dan Balance Free Rear Cushion yang baru, juga dari Showa. Injeksi bahan bakar juga diperbarui, dalam upaya untuk memperlancar pembukaan awal throttle saat berkendara di jalan raya. Velg 12 spoke dan bahkan dashboard LCD baru yang megah untuk memberikan daya tarik yang lebih modern juga dipasangkan di motor ini. Iterasi motorsport yang dicintai ini akan tetap identik dengan generasi sebelumnya dan masih berhasil menjadi pesaing yang layak di segmennya. Seri sepeda motor Honda Fireblade mengidentifikasikan ulang segmen sepeda motorsport pada saat diluncurkan pada tahun 1992. Motor ini menggunakan mesin yang kompeten yang mencakup kecerdikan teknik yang hampir tak tertandingi dan kecanggihan teknologi yang membuatnya menonjol dalam persaingan. Tapi sayangnya, era ini membuat Honda sedikit mengalami masa-masa suram di balapan jalan raya Isle of Man TT. Walaupun seperti itu, motor ini adalah motor terbaik juga. Kemudian pada tahun 2014, untuk pertama kalinya CBR Fireblade ini bergabung dengan jajaran motorsport ikonik versi SP. Untuk motor Fireblade dengan versi SP sebenarnya sangat sederhana, yang mana motor ini lebih ringan, lebih cepat, dan pengendaliannya lebih baik. Motor versi SP ini juga mendapatkan suspensi Ohlin di bagian depan dan belakang. Selain itu juga, kaliper Brembo monoblock juga dipasangkan di motor ini. Intinya mah keren banget ini motor. Kemudian pada tahun 2017, pada awalnya, generasi Fireblade ini dijanjikan akan menjadi motor yang akan membantu Honda merebut kembali kejayaan masa lalu di jalanan dan arena balap dunia. Tapi kenyataannya semuanya berbeda, yang mana motor ini menjadi agak mengerikan, karena motor ini mengalami kecelakaan mengerikan di TT Island tahun itu. Karena hal itu, penjualan motor ini agak menurun. Kemudian pada tahun 2020, dengan Fireblade terbaru, Honda tidak hanya menambahkan huruf R pada nama motor ini, namun juga menciptakan Fireblade yang paling bertenaga, berteknologi canggih, dan mungkin tercepat hingga saat ini. Dengan spesifikasi tertinggi Showa Big Piston Fork pada motor standar dan suspensi super canggih Ohlin yang dikontrol secara elektronik pada varian SP, motor baru ini terlihat seperti pemenang balapan di jalan raya dan lintasan balap. Dengan tenaga yang diklaim bisa mencapai 214 bhp. Motor ini dari segi ketampilan sangat garang dan sangat keren banget sih, dan penjualan dari motor ini cukup baik. Kemudian ada generasi terakhir dari Fireblade ini. Motor ini merupakan edisi khusus dari Honda untuk merayakan 30 tahun kehadiran Fireblade. Motor ini dibanderol dengan harga 1,76 miliar rupiah. Dan karena edisi spesial terdapat beberapa perbedaan tampilan dari Fireblade SP biasa, yang mana modelnya hanya tersedia dengan warna tricolor HRC, dan ditambah detail penanda edisi spesial 30 tahun. Dan juga fairingnya terdapat winglet untuk menambah daya tekan agar lebih stabil saat kondisi lurus atau berbelok. Wheelbase motor juga sedikit lebih panjang untuk meningkatkan kestabilan.
Mesinnya bertenaga 999,9 cc, 4 tak DOHC 4 silinder 16 katup berpendingin cairan. Motor ini dari segi tampilan dan spesifikasi adalah motor Fireblade paling beringas sepanjang sejarahnya, dan juga paling mahal. Segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka Fireblade yang generasi mana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.